Selamat hari Minggu anak taruna, salam. Bunda-bunda mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk kita semua. Anak taruna yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita mulai dari saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, anak teruna yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Teruna, kita buka Kidung Muda-Mudi bagi kita bernyanyi dari KNM nomor 34, ayatnya yang pertama dan kedua, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang sorgawi, Engkau besar termulia. Teruna, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan memperkenankan kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Anak teruna, kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita bersama-sama membacakannya, anak teruna. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu.
oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah mazmur pujian bagi kita. Kita aminkan mazmur ini untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 426, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menundukkan diri kami dan hati kami kepada kehendak dan pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan, perlindungan, dan berkat Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Betapa baiknya Engkau bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Buatlah kami mengerti akan kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka,
sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitahuannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Dan selesai penulisannya sekitar tahun 61 Masehi di Roma. Lukas tidak hanya menulis kitab Kisah Para Rasul, namun dia juga menulis Injil Lukas. Dalam Injil Lukas digambarkan dengan jelas tentang kehidupan Tuhan Yesus. Sedangkan dalam kitab Kisah Para Rasul dituliskan tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus dan pengembangan penyebaran Injil Kristus dalam kehidupan manusia, baik itu komunitas orang Yahudi maupun non-Yahudi. Oleh karena itu, tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul ada 2, yaitu yang pertama hendak menunjukkan bahwa Injil Kristus bersifat universal atau berguna dan berlaku bagi semua orang dimanapun. Dan yang kedua, hendak menunjukkan bahwa kuasa Allah melalui Roh Kudus berperan sangat penting dalam perjalanan misi pengembangan Injil Kristus bagi semua orang dimanapun berada. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita tadi diceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus dalam pelayanannya di Efesus. Pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus bukanlah hal yang mudah karena kota Efesus merupakan pusat ekonomi di Asia Kecil. Di sana juga terdapat beragam macam orang dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Di sana juga ditemukan salah satu kuil yang terkenal, yaitu kuil Artemis, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno.
Rasul Paulus ketika tiba di Efesus, dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia mengajukan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Mereka menjawab, "Belum." Dan pertanyaan yang kedua, Rasul Paulus menanyakan, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Mereka menjawab, "Dengan baptisan Yohanes." Rasul Paulus mengatakan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan kepada mereka untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyempurnakan baptisan mereka, bukan berarti membaptis ulang, namun menyempurnakan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah kuasa Roh Kudus atas mereka sehingga mereka dapat berbahasa roh dan bernubuat, dan terjadilah berbagai macam mujizat. Namun ada saja orang yang tegar hatinya dan mencela jalan Tuhan dan menolak Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus memisahkan orang banyak itu dengan murid-muridnya. Anak-anak teruna, walaupun Rasul Paulus menghadapi berbagai rintangan dan penolakan di dalam pelayanannya, namun dia tetap bertahan melayani di kota Efesus dengan setia dan dengan kerendahan hati. Dia bertahan di kota Efesus selama 3 tahun dan dia meneruskan pelayanannya di ruang kuliah yang disebut dengan Tiranus. Rasul Paulus mengalami berbagai macam rintangan dalam pelayanannya, bahkan penolakan terhadap Injil Kristus yang dia beritakan, bukan karena Paulus hidup dalam ketidakbenaran, melainkan orang-orang tersebut menolak Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus hidup dalam kebenaran, oleh sebab itu Allah memakai dia untuk melakukan berbagai macam mujizat, dan Allah juga memakai dia untuk memberitakan karya-karya besar Allah kepada seluruh umat manusia. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, pemahaman yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini bahwa Injil Kristus itu harus senantiasa diberitakan kepada semua orang dimanapun. Kendati mengalami tantangan dan penolakan terhadap apa yang kita beritakan. Seperti Rasul Paulus, walaupun mengalami penolakan, dia tetap bertahan dengan setia dan dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu, anak-anak teruna, teruslah memberitakan Injil Kristus dengan setia dan dengan kerendahan hati. Jangan jemu-jemu untuk membaca Injil Kristus dan mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati dan memberitakan Injil Kristus dengan keberanian. Anak-anak teruna, Bunda ada pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Apa yang akan kalian lakukan ketika akan memberitakan Injil Kristus? Anak-anak, sampaikan jawabannya ke WA Bunda, boleh dengan 3 cara, pilih salah satu, boleh dengan video, dengan suara, atau dengan tulisan. Anak teruna harus memahami bahwa Injil Kristus harus senantiasa diberitakan, kendati mengalami penolakan, karena kita yakin dan percaya jika kita memberitakan Injil Kristus dengan setia, dengan kerendahan hati, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Allah akan memakai kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan di dalam memberitakan Injil Kristus. Ingatlah amanat agung yang tertulis di dalam
Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak teruna, demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Amin. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 428, Lihatlah Sekelilingmu. Kita nyanyikan bait pertama dan yang keenam. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan jika pada pagi hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Jadikanlah kami sebagai pemberita-pemberita Injil-Mu ya Tuhan yang setia. Oleh sebab itu ya Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, karena tidak ada kemampuan bagi diri kami untuk senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di gereja-gereja yang ada di permukaan bumi. Kiranya Tuhan senantiasa yang menyertai dan melindungi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun sudah berada ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, terlebih khusus gereja kami ini, kiranya Engkau memberkati mulai dari Bapak Pendeta, majelis dan seluruhnya ya Tuhan, siapapun yang terlibat pelayanan di gereja kami ini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi Bapak Presiden kami dan wakilnya dan seluruh menteri-menteri dan juga pejabat-pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah ya Bapa. Biarkanlah mereka ya Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kewibawaan yang dari Tuhan, sehingga masyarakat yang ada boleh merasakan akan kepemimpinan mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam segala tugas dan pekerjaan orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Dan juga kami sebagai anak-anak boleh senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil mempersiapkan persembahan. Kita dengar dulu naas kitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 298 ayatnya yang pertama sampai yang kedua, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Teruna yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami dan atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Semua itu karena kemurahan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu. Amin. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita kembali memuji namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang telah kamu dengar
Lakukanlah itu dalam hidupmu hari lepas hari, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita yang beribadah pada pagi hari ini, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.